welcome back to Dandan Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai manga dan anime One Piece. Dan kita tiba di arc Zou Garchu. Zou si gajah. Yes, iya Garchu. Kan ada itu Garchu. Garchu itu artinya love you, I love you. Oh itu artinya. Iya. Pokoknya itu kayak imbuhan yang sayang gitu. Oh iya sayang. Garchu. Ya Garchu. itu kayak kata-kata yang selalu ditambahkan oleh penduduk di suatu tempat ya, suku Ming khususnya. Kayak di Pulau Langit ada Heso. Heso. Iya Heso. Iya Garchu. Nah, ini. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan. Sebelumnya kita dari Dressrosa dan kita akan menuju ke Zou dan lagi-lagi Oda memberikan sebuah konsep pulau yang baru lagi, yaitu pulaunya ada di atas gajah. Atas gajah. Ini terinspirasi dari tempat nyata ya. Ada kayak batu karang gajah gitu, pulau. Oh iya dah. Ya, bentuk E kayak gajah. Pernah. Mana? Nah, itu lupa. Kalian bisa browsing guys, di mana aku juga enggak tahu, tapi pernah ada yang nyanding gambar-gambarnya. Oh, ini ada terinspirasi di dunia nyatanya. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan Zou, dan ini termasuk arc yang bukan arc besar ya. Ini ya sama kayak One Piece sebelum-sebelumnya, setiap habis yang big, yang rame, ada kayak yang arc, slow untuk kayak pemanasannya atau pendinginan, tengah-tengahnya istirahat. Oke, jadi setelah dari Dressrosa berhasil mengalahkan Doflamingo, mereka menyusul Sanji dan yang lain, yaitu di Pulau Zou. Nah, karena kapalnya ndak ada, mereka nunut ke kapalnya Bartolomeo. Ya, dan itu cukup kocak Bartolomeo. Dia ngefans banget sampai bikin kapal itu. Kapalnya kepala Luffy. Bahkan dia wis nyediain tembok untuk tanda tangan. Ya, tanda tangan. Poster tuh. Tanda tangan sebelah poster. Saking ngefans. Tanda tangannya lucu siapa contohnya? Robin gak ya, gambar ayam tapi elek. Frankie gambar bintang. Ya, ikonik itulah. Gimana kalau itu kayak pertanyaan di SBS? Oda, aku mau bertanya, gimana kalau para kru topi jerami disuruh menggambar? Oh, itu gambaran hasil gambar. Atau mungkin spesifiknya tanda tangan. Jadi mereka mulai perjalanan ke Zou dengan diantar sama Bartolomeo. Nah, sementara itu tidak cuma ini yang terjadi. Ada beberapa hal juga yang terjadi di sisi lain dunia. Nah, jadi ini ceritanya One Piece kan selalu gitu, selalu paralel. Nah, cuman cerita tentang Luffy tok. Apa maksudnya? Ada cerita tentang Weevil. Nah, Weevil itu ternyata muncul sebagai salah satu Shichibukai yang ternyata mengaku sebagai anak kandung Shirohige, anak kandung atau pokoknya anak lah. Nah, itu. Dan dia kayak membasmi atau menguasai sisa-sisa kru Whitebird karena dia nggak suka disebut anak yang lain. Karena dia cuma aku anaknya Whitebird. Terus juga ada kejadian lain, Burgess sampai di markasnya pasukan revolusi. Oh ya, dia ternyata membuntuti Sabu dari Dressrosa. Terus minta bantuan sama krunya yang lain. Saya sudah menemukan markas, kita datang sini. Kemana tempatnya? Baltigo. Betul. Terus satu lagi, Shichibukai satu lagi, yaitu Bagi yang sudah menjadi Shichibukai. Ya, dan lebih tepatnya menjadi penguasa dunia dagang senjata yang gelap-gelap, mafia gitu. Karena Doflamingo gugur, dia yang langsung ini kesempatan untuk naik, langsung jadi bandar. Nah, kita kembali ke Luffy, akhirnya tiba di kaki gajah. Sekarang bingung gimana caranya naik. Untung ada siapa namanya? Kanjuro yang bisa mengubah gambar menjadi kenyataan ya.
dia gambar naga. Tapi kurang proporsional. Kakinya kecil, Dan nggak punya sayap, jadi nggak bisa terbang. Ternyata naganya harus manjat. Manjat. Dan manjatnya tuh kayak kesusahan banget. Ya karena kakinya kecil. Dia gambarnya kakinya kecil. Iya. Nah itu. Terus dengan susah payah sampai yang lain kasihan. Ini naganya nggak apa-apa nih sampai kayak gini. Terus yang Kayak berat gitu. yang Di lucu, tengah-tengah ekspresinya Robin. kawaii. Kawaii. Kawaii tok tapi dalam Iya. hati. Di tengah jalan ada Monyet tiba-tiba jatuh. monyet jatuh, kena Kinemon sama Kanjuro. Mereka jatuh ke bawah lagi. Ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kita aman, kalian jalan dulu aja. Jadi Kanjuro Kinemon akan menyusul, Luffy dan yang lain sampai di atas. Di atas. Nah, sampai di atas ternyata ini kayak mereka cukup Kayak takjub. kota. Ya, kayak kota. Terus ada monumen apa? Ikan hiu, Iya, pohon. ikan paus. Iya, ikan paus. Ikan paus pohon. Pohon ikan paus. Hutan-hutan kotanya. Hutan. Luffy pengen ke sana, dia Ya, langsung hilang. hilang, lari. Yang lain mulai lihat-lihat di sekitar situ. Oh, sepertinya habis ada serangan. Iya. Ya, gitu. Terus akhirnya masuk lagi. Tiba-tiba diserang. Ya, Zoro diserang sama manusia kelinci. Ya, dan inilah yang disebut suku Ming. Suku Ming. Iya, Garcu. Nah, jadi suku Ming ini ini kayak termasuk sebelum-sebelumnya nggak pernah dimention. Dulu kan ada manusia ikan, suku tangan panjang, suku kaki panjang raksasa. Pasti kamu udah tahu toh? Kaki panjang. Kaki panjang siapa? Kaki panjang contohnya Blue Gilly yang di Dressrosa itu loh. Salah satu petarung. Oh, nggak tahu. Tahu nih yang tangan panjang yang kayak itu. Nah, ya, siapa Kayak Apo. gear 4 ya. Salah satu contohnya Ideo. Ya itu kan tangan panjang. Kalau kaki panjang nggak tahu. Ya, nah kalau kamu belum lupa mungkin pas di Sabaudi ada lelang manusia, kan ada daftar harga manusia biasa, raksasa. Nggak inget lah. Nah itu dimension jenis-jenis ras, tapi nggak ada suku Ming. Nah ini baru tahu, oh ternyata ada suku Ming. Terus kan kita baru ngerti, oh ternyata Beppo ini Termasuk. kirain kayak chopper gitu toh, makan buah setan atau apa. Ternyata ada suku kayak gini, setengah manusia setengah hewan. Next is, nah suku Ming ini mulai menyerang, terus Ada isunya dia nggak suka manusia, makanya konon diserang. katanya ya kayak diserang. Terus apa? Usop, jangan-jangan mereka memakan manusia. Soalnya dia lihat si Wanda Wanda pakai baju Nami. Nami. Nah, Ada ternyata wedi. setelah mengetahui ini topi jerami, krunya Kru topi Topi jerami, Jerami. akhirnya diantar ke desanya. Malah ketemu sama Nami dan kawan-kawan. Ya, dan akhirnya ternyata mereka di sana dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan. Sementara Luffy sempat ketemu sama Banteng, Ya penjaga. ya kayak sama gitu. gorila, sempat tarung-tarung tapi akhirnya wis diajak, wis damai. Pedro, ada Pedro juga di situ. Nah, terus akhirnya di situ baru mulai tahu, ketemu Nami, Chopper, Diceritain. mulai flashback. Apa yang terjadi sebenarnya di pulau ini? Terus, jadi yang terjadi adalah 14 hari yang lalu. 17 hari kayaknya. 17 tah? Di sini 17 hari yang lalu. 14 deh. Ya itulah. Yes, pokoknya beberapa hari yang lalu, ya, cukup lama. Ternyata Zou ini sudah diserang sama yang namanya Jack. Jack. Jack adalah nggak dijelasin ya Jack itu siapa? ya? Jelasin. Oh dia Komandannya Kaido. Kaido. Salah satu komandan krunya Kaido. Kalau Kaido tuh apa nama bajak lautnya apa? Bajak laut Hewan buas. buas ya. Beast Pirate. Oh ya itu. Jack ini mamut. Ya, buah mamut. Bisa jadi mamut. Jack si apa ya? Si bencana julukannya. Oh, ya itu dia datang untuk mencari Raizo Ya, seorang samurai bernama Raizo. dari Wano. Tapi ternyata
Nggak ada. Nggak ada. Para penduduk Wano nggak ada yang tahu siapa itu Raizo. Tapi Jack ini sangat apa ya? Kekeh. Kayak dia Sangat kekeh dan tahu ya pokok menghalalkan segala cara sampai inuarasi. Raizo tuh ketemu gitu. Inuarasi kan sempat muncul. Kalian boleh geledah tempat ini, tapi tidak usah mengorbankan nyawa. Jangan bunuh. Ya jangan bunuh. Tapi si Jack kan nggak terima. Ya penting kita barbar ngono. Wis serang kabeh. Terus akhirnya perang. Ya itu dari situ akhirnya tahu kalau ada raja di kerajaan Makomo. Mokomo. Apa tadi? Makomo. Ya kerajaannya suku Ming lah guys, kita lupa namanya. Nah itu Inuarashi itu suku Ming anjing. Ya. Dan sementara itu di masa sekarang mereka kan sambil diceritai akhirnya ketemu Inuarashi juga. Oh iya. Dan itu juga cerita. lucu Inuarashi itu ternyata sama kayak suku Ming lain yang anjing, ternyata mereka suka menjilati bro. Bro, si tulang. Si tulang. Oh sempet itu toh. Sing awal-awal kan Wanda ngomong ketemu mayat apa ngono loh. Terus Usop mayat mereka dimakan atau dibunuh ngono. Ternyata mayat tuh maksudnya broga. Soalnya sisa tulang benulang. Nah, ketemu Inuarashi. Gimana pendapatmu pas lihat Inuarashi? Biasa aja ya. Biasa aja. Kayak kurang keren kok. Kurang keren. Lebih keren Nekomamushi kayak. Lebih barbar. Lah Inu kan lebih kalem gitu. Iya. Nah, Raja kembali siang. ke flashback. Ternyata mereka nah ini sekali kita ceritain Zou ini ada dua raja yaitu Raja Siang dan Raja Malam. Ini unik juga sih konsepnya. Jadi Raja Siang tidak boleh bertemu Raja Malam. Jadi bagi kekuasaan. Soalnya kalau mereka bertemu Perang. pasti akan perang, tukaran, sampai bunuh-bunuhan. Dan itu pas flashback akhirnya Nekomamushi kan sempat muncul. Karena wis ganti malam ganti orang, taruh-taruh lagi. Ditaruh sama Jack. Nah itu rada lucu sih. Maksudnya ya wis jangan dibiarkan terus langsung aja Inuarashi ini disikat ngono. Iso tuker-tukeran raja, perang mbek raja sampai beberapa hari ngono lho. Iya. Itu. Ya agak penting sih sebenarnya, cuman ya biar konsepnya itu tetap jalan siang malamnya toh. Iya. Tapi akhirnya Jack berhasil memenangkan pertandingan Dengan menembakkan gas beracun. gas beracun ya. Semua suku Ming terkapar, terus ada yang diikat juga toh. Diikat-ikat. Ya raja-raja Dipaksa. itu juga. Keluarkan Raizo. Gak mau dia. Bukan enggak mau, tidak ada yang namanya Raizo di sini. Bahkan kamu mengambil nyawaku pun tidak akan ada. Tidak juga masih tidak ada. Terus akhirnya Dipotong tangan dan kakinya. Nah, di saat-saat genting itu ternyata Jack dapat kabar kalau Doflamingo ditangkap. Doflamingo kalah Dan dibawa ke sama angkatan laut. Jadi dia terus memutuskan untuk menyelamatkan Doflamingo. Ya. Jadi dia pergi dulu dari zoo. Yang lucu NTI atau cerita sekarang yang mumpung ingat. Nah. Lucu isu apa? Jack itu lah kayak congkak. Ayo kita jatuhkan kapal-kapal marinir. Ternyata ono Fujitora, Sengoku. Yang cewek itu juga. Langsung balik mana ke situ. Situ. Kayak Brasil. Ya. Terus kita kembali ke flashback yang 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu Sanji, Nami, Chopper, Brook itu baru tiba di Zou dan melihat kehancuran negara ini. Wah, kenapa nih? Nah, karena mereka baik, mereka membantu, apalagi dengan teknologi apa? Ilmu Chopper yang tentang kedokteran. Ya itu karena ada ini juga siapa? Sisar. Karena itu kan Oh iya ya, dibantu obat racunnya kan yang buat Sisar ya. Pasti Sisar tahu cara ini. ya untuk Obat penawar racunnya ya, gitu itu. loh. Betul sekali. Ya itu. Itu ada gunanya lah Sisar.
Akhirnya dia sama Chopper menemukan obat penawar terus disuntikin semua warga suku Ming, terus akhirnya sembuh. Nah, makanya dari itu kru topi jerami dijadikan pahlawan di sana. Iya betul, makanya mereka dipuja-puja. Hidup topi jerami, hidup Garju. topi jerami, garju. Ya. Nah, Terus balik ke sekarang. balik ke sekarang, mereka setelah Inuarashi tidur. Sekarang malam ketemu Nekomamushi. Nekomamushi itu ono kocaknya apa ya? Iya kucing deh, kalau lihat bola dia langsung kayak Oh, iya. kucing asli gitu. Gitu. Padahal lukanya itu parah gitu. Iya. Terus dia juga kucing kan kadang nggak suka mandi toh. Oh, iya, Tapi iya. dia suka mandi. Harusnya kan nggak boleh mandi. Yang lucu itu? malah suka mandi. Apa? Main bola toh? Nggak sakit kok, luka nggak sakit. Sakit semua. Ya lukanya kebuka. Iya. Tuh. Bandel loh kucingnya. Tapi kayak lebih ngetokin nek kuat ngono daripada Inuarashi. Lebih berisi soalnya. Terus kita kembali ke 2 hari yang lalu, lanjut ke cerita tadi. Setelah bukan 2 hari yang lalu, mungkin sehari setelah ini, setelah Sanji datang. Terus dia itu kan masih dikejar sama Oh, iya. Big Mom, anak buahnya Big Mom. Ada BG sama Pekoms. Nah terus Pekoms ternyata kan suku Ming juga. Bekom. Terus dia berterima kasih. Terima kasih kalian sudah menyelamatkan. Karena itu untuk kali ini saja akan kulepas kalian. Tapi ternyata BG berpikir lain. Oh pengecut kau. Bekom ditembak dari belakang. Tembak dari belakang, Pekoms pun Tak gugur. kira sudah mati. Ya, seperti biasa tidak ada yang mati. Nah itu ternyata ada Maksud nggak hanya ditangkap, ada maksud tertentu dari BG ini perlu ketemu Sanji ya, yaitu adalah mengundang Sanji ke ke acara acara pernikahannya pernikahannya sebagai mempelai pria. dengan anaknya Big Mom yaitu Puding. Dan ini juga direveal bahwa Sanji ternyata anak dari keluarga Vinspo. Iya, Germada Basics. Nah itu dulu kan sempat kayak kru masing-masing kru topi jerami itu ada biodatanya yang lahirnya tanggal berapa, umurnya berapa, tempat asalnya dari mana. Hampir semua asalnya East Blue, kecuali Sanji, Sanji North Blue. Tapi pas sampai sekarang baru kita tahu ternyata North Blue itu tempatnya Germa. Oh, Jadi dulu kita tahu kan Sanji kerja di kapal di East Blue gitu toh. tahunnya dia dari East Blue. Iya, tapi ternyata sudah disimpan. Terus juga posternya, poster Wanted. Kan poster Wanted selalu ada tulisannya. Ini mungkin Oh iya, kalau nggak teliti emang Dead nggak. or Alive. Dead or alive. Sanji, Kecuali Sanji, only alive. Only alive. Kata itu maksudnya. Iya. Udah dicari sama Germada Basics. Iya. Terus ya Nah. udah ditangkap sama BG kan. Ya, tangkap sama BG. Sanji mengorbankan dirinya lah anggapannya. Ya udah kamu bawa aku, Tapi jangan tapi teman-temanku lepason. Akhirnya mereka si Sanji mengambil kesempatan dilempar semua pas momen yang tepat. Keluar. Terus akhirnya ya gitulah Sanji dibawa pergi dan tersisa Nami, Chopper, Brook yang akhirnya ketemu Luffy dan cerita tentang semua itu. betul. Sementara itu Luffy di masa sekarang pesta lagi sama Nekomamushi. Mesti pesta. Setiap arc selalu ada pestanya. Cuma ini pestanya di depan. Di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Pas pesta, moro-moro ada gempa. Oh belum ya. Apa itu? Ini dulu. Orang-orang yang paling tua di kru topi jerami, Frankie, Brook, Robin, mereka memutuskan untuk nunggu di pintu masuk Oh zoo. iya. Soalnya suku Ming kan menurut Anti mereka samurai. anti sama samurai. Jangan Takutnya sampai nanti Kinemon sama Kanjuro malah membuat suku Emosi. Ming emosi. ya.
Nah terus ditunggu-tunggu Tiduran. sampai ketiduran, akhirnya Kinemon sama Terus masuk. ya sama Kanjuro masuk sampai di tengah kota dan langsung diketemui oleh Inu Arashi dan Nekomamushi yang kebetulan lagi ada apa gitu aku lupa. Londa itu tuh deh. Kan harusnya jatahe tidur apa piye tapi Inuarashi ini masih ada di situ. Terus papasan mbek kucing, wis mau perang-perang ngono. Wis mau tukaran. Heeh, kayak waktune kayak sore piye ngono kok bisa bersama aku ya rada lupa. Ya, intinya saat itu mereka Pas mau perang ini, mau perang terus Kinemon keluar ngomong, "Cukup, hentikan." Ngono. dan ini kayaknya langsung mengejutkan. Loh, kenapa? Tiba-tiba semua suku Ming hormat. Berlutut. Berlutut. Rumah Ternyata Kinemon klan Kozuki dan suku Ming itu adalah berteman. best friend forever. Best friend forever. Iya, Gincu. Tuh. Garcu. Garcu. Apa gincu? Nah, ternyata Kinemon adalah klan Kozuki dari negara Wano. Iya. Samurai negara Wano. Dia adalah anak buah pengikut Kozuki Oden. Dan ternyata Momonosuke itu bukan anaknya Kinemon, tapi anaknya Kozuki Oden yang adalah raja dari Wano dan Momo adalah penerus raja berarti. Atau istilahnya tadi ya. Dan ternyata Raizo yang dari tadi itu nggak ada di Ternyata ada. Dan itu membuktikan kesetiaan suku Ming itu yang luar biasa. Persahabatan. Kayak semua sih Nendek One Piece tuh nggak ngerti aku. Kayak temenannya tuh kayak temenan banget gitu loh. Cuma ya ada yang itu sih. Ada yang berkhianat, jengkel. Oke. Berarti tadi sampai ini akhirnya mereka ke tempat Raizo. Nah, ini lucu juga. Sing Luffy, Usopp, Chopper wis bayangno. Bayangno ninja keren kayak Naruto. Raizo itu adalah ninja kayak Sasuke. Soalnya pas itu mungkin enggak sih, beda jauh ya zaman. Cuman stereotipnya kalau ninja itu pasti keren. Ya. Bisa menghilang, bisa kage bunshin. Bisa jadi kayu, balok kayu, lempar shuriken. Nah. Terus akhirnya ketemu dengan Raizo beneran. Bentukannya aneh, kepala besar, badan kecil. Ya, One Piece mesti kayak One Piece selalu apa yang kita pikir keren ternyata culun. Dan apa yang kita pikir culun ternyata punya cerita yang keren. Wah. Siapa yang maksudnya? Itu One Piece. Misalnya siapa culun tapi keren? Usopp. Senor Pink. Oh. Culun toh, tapi keren. Eta. Ya itulah Raizo. Lah dipertemukan sama Raizo terus juga ada jelasin Rod Poneglyph. Oh iya, di situ ada Rod merah. Jadi ternyata dari poneglyph yang ada di dunia yang menulis tentang sejarah masa lalu. Klan Kozuki. Ada poneglyph yang menuliskan bagaimana cara menuju Raftel. Ada 4. Yang membedakan itu warnanya merah. Iya, dinamai Rod Poneglyph itu. Dan di show ini ada 1. 2 lainnya. Di Kaido sama di Big Mom. 1 di Kaido, 1 di Big Mom, yang 1 belum lagi diketahui. Shanks. Ya itu tapi itu teori. Aku baca sih. Teori sih, ya. Maksudnya belum fix. Nah ternyata kita juga di sini baru tahu kenapa banyak bajak laut yang berlayar beberapa tahun, tapi kok nggak berhasil menemukan One Piece. Karena ternyata Raftel itu nggak semudah itu untuk ditemukan. Ya harus ada Rod Poneglyph itu untuk bisa tahu di mana titik akhir Pulau Raftel. Ya gitu. Jadi ini lumayan apa ya? Kayak isi yang padat. Bukan padat, kayak informasi-informasi penting itu di setiap arc mesti kayak gini dikasih. Oh ternyata ini loh, gimana cara kamu menuju ke akhir? Mesti dikasih sedikit-sedikit. Terus saat dijelasno itu Luffy kayak excited banget. Wah, aku sudah sampai sejauh ini. Ya terus ternyata akhirnya si Inu sama Neko cerita kalau dia pernah sekapal sama Roger sama Whitebird juga. Ya begitulah guys. Gitu guys. Terus akhirnya pesta lagi.
Nggak ingat, pesta lagi ya? Nggak tahu. Pokok habis pesta terus ada gempa itu. Oh, sebelum itu. Oh, ya. Terjadi kesepakatan. Ya, itu maksudnya habis nyerita no kan Momo terus kematian ayahe gitu kan sampai rodok nangis-nangis gitu. Terus Kinemon tuh memang berencana untuk mencari teman aliansi untuk melawan Kaido. Karena mereka tahu kalau mereka sendiri nggak bisa. nggak akan bisa untuk menumbangkan Kaido. Jadi mereka ngajak Luffy dan Lau untuk bantu. Ayo kita perang beraliansi. di Tapi Luffy nggak mau. Luffy nggak mau, langsung menolak dengan semangat. Kenapa? Karena Menurut Luffy seharusnya yang seharusnya minta tolong tuh adalah ketuanya, apa? ketuanya. Yang pimpinannya yaitu Momo. Momo is mewek. Akhirnya Momo memberanikan diri. Tuan Luffy, bantu kami untuk menumbangkan Kaido. Nah, akhirnya terbentuk aliansi ninja, samurai, Ming, dan bajak laut. Iya. Ya itu ono istilah itu panjang pokoknya. Ninja, Ming, samurai, bajak laut. Samurai nih itu terakhir. Oh ya. Sampai dipertanyakan, samurai cuma satu tok pikir itu. Ninja ya sama. Oh ya ninja nih ninja. Iya juga ya. Ninja masih. Ninja nih Mesito. Ya situ guys. Jadi terbentuk aliansi ini cukup keren. Siap-siap untuk menumbangkan Kaido. Iya. Tapi Luffy ngasih satu syarat. Kita harus menolong itu dulu Sanji dulu. Nolong Sanji dulu baru kita lanjut. Ya itu juga disepakati mereka semua karena mereka juga memang perlu cari orang-orang lagi tuh. Oh ya. Kan Nekomamushi Mau ngajak Neko Marco. Inuarashi stay di situ. Ya jadi pembagiannya yang langsung ke Wano itu ya samurai-samurai itu sama Zoro, Frankie, Usopp, Robin. Jadi ini yang kayak di rolling ya, yang udah di Dressrosa udah ambil peran langsung dibawa ke Wano. Yang belum Nami, Brook, Chopper ikut sama Luffy Menyelamatkan Sanji, tim penyelamat Sanji. Dan ditemani beberapa suku Ming yaitu Pedro dan Pekoms, ya dan Pekoms. Oh ya dan Pekom. Tapi nanti ternyata ada penyusup. Yang saya juga mau ikut betul-betulan. Momo tinggal di zoo sama Inuarashi. Oh iya, aku agak lupa. Iya itu. Oke, terus ini serangan gempa bumi. Terjadi gempa di zoo dan ternyata itu adalah Jack yang kembali. Tadi kapok ketemu petinggi marinir. Terus akhirnya balik lagi tetap mau ganggu menemukan Raizu itu. Dia ndak langsung ke atas tapi malah menyerang gajahnya. Kakinya diserangi. Ya supaya kan maksudnya kalau kaki ceblok kabeh. Kayak sakit atau luka kan sak pulone ciblok kabeh gitu. Terus tiba-tiba Momo dan Luffy mendengar suara. Aneh. Suara apa ini? Oh, beri aku perintah. Ternyata suara dari gajah. Zunesa ya. Zunesa. Karena dia tuh gajah yang sudah dihukum puluhan tahun, ribuan tahun yang lalu ya. Hukumannya harus berjalan terus. Bahwa pulau itu jalan seumur hidupmu. Dan dia nunggu perintah supaya diizinkan untuk menyerang balik kapal-kapal itu, kapal Jack. Mengganggu. Terus akhirnya Momo disuruh sama Luffy tuh. Harusnya Luffy ya bisa ya. Tapi kenapa dia nyuruh Momo? Ya mungkin kalian melatih ini. Keberanian. Semakin berani. Iya, Momo tuh kekecilan untuk dapat tanggung jawab seperti itu. Itu. Kecil tapi mesum. Iya, ya singkat ceritanya disuabut sama belalai ini langsung remuk. Langsung keok. Langsung habis tak bersisa kapalnya. Dia tenggelam di lautan. Lucu nih Jack iku pas pertama datang ya. Dia itu ini Jack anak buah Kaido, harga buronannya 1 miliar. Tapi dia di sini cuma jadi lelucon aja. Sebolak balik, sok keren, sok gereng.
ambek marinir kayak balik mana disabet bedane. ambek Indonesia oke yes ngono karakter tumbal mesti ada Iya. iya kalau di Itu apa? Terus apa? di Dressrosa karakter tumbale Sisar. bukan Ideo dia kan kalah dewe padahal sing lain menang lawan dia kalah dewe. Kalau di Panghasart ada Smoker Oh, skala lawan Lau kalah lawan Virgo. Virgo kalah lawan Doflamingo kalah tidak terus. selalu ada sih tapi pasti ada Ya itu. oh ini kita lanjut ini bagian terakhir mereka mulai berangkat ke tujuannya masing-masing sementara itu ada kejadian-kejadian di dunia Referee ya ternyata akan ada pertemuan raja-raja di dunia yaitu referee di Marijoa. di Marijoa terus ditunjukin Alpesta diwakili ya, oleh diwakili oleh Vivi terus Negeri Sakura. Negeri Sakura yang dulunya adalah Drum Kingdom tapi diganti menjadi Sakura dengan rajanya Dalton. Dalton diwakili Dalton. Terus ada lagi yang raja yang tidak diduga. Wapol dengan negeri drum yang baru. Iya. Kamu ngono kok yo diakui yo. Tapi itu ucuk-ucuk muncul ya. Heeh. Soalnya kalau di komik itu ada di cover story ya. Oh. Masih ingat kan cover story? Ya cerita si ini lagi ngapain gitu. Itu diceritain dia lagi membangun kerajaan. Oh. Terus ada apa lagi ya? Seingatku itu sih ya. Cuma tuh yang bisa saya ingat. Kalau Rebecca gitu ada enggak? Iya. Ada juga ya? Rebecca. Ada kok. Terus itu beberapa Don kok. Cinjau kerajaannya apa? Ya. Gitu. Oh ya diwakili Sai itu. Osa itu termasuk raja. Rasanya enggak deh. Rasanya anak raja lagi. Don Cinjau tuh rajane toh, terus diserahi sama Oh, itu diserahkan raja. ke Sai yo. Yo Tapi kepala kan bajak bajak laut, ya kepala bajak laut sama kerajaan itu. Terus Elisa Bello. ini yang tinju itu. Akhirnya ya itu Ada itu. bareng sama ini Riku. Saudara Isabu ada? Enggak ada ya? Oh, berarti di berikutnya, guys. Dan siapa bisa? Oh, bukan, belum. Oh, ada. Ada. Ada, Tapi cuman- aku enggak tahu itu siapa toh. Oh, setelah tak mention baru kamu. Oh iya ya, ada orang ini. Rambutnya kayak ini. Iya. Iya. itu. Katok ngono. Ya. Jadi ini nanti akan ada arc referee khusus nih. Habis oke. Habis si Whole Cake. Sebelum Wano. Yes. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Oke, kita langsung Best moment. best moment. Best moment. Sebenarnya ini tidak banyak yang terjadi di sini ya. Kayak nggak ada pertarungan sing opo. Ya best moment sih aku paling ya pas di reveal kalau ternyata mereka menyimpan Raizo sih. Itu kayak mereka sampai ngorbanin dirinya sendiri sampai ngomong nggak ada. Padahal ternyata ada. Menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Iya. Nggak ada lagi ya selain itu kayak. Yo aliansi baru. Oh iya, aliansi ya keren sih. Akhirnya, ini ngasih tangan-tangannya aliansi. Aliansi. Ya selalu ada nilai kemanusiaan di setiap arc-nya One Piece. Mungkin kalau Zou ini melambangkan satu nilai, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Oke, karakter yang menurutmu paling oke lah di arc ini, atau paling apa ya? Paling menonjol, paling menarik perhatian, paling Aku mungkin bukan karakter terbaik tapi karakter terburuk wis aku. Wis kepikiran. Cek. Bisa jelas nona. Karakter terbaik apa ya? Terbaik sih mungkin Terburuk
Terburuk ya Jack sih, nggak ada lagi yang lebih buruk. Pekom, kasihan. Itu bukan terburuk, terkasihan. Beda dong terburuk. Terburuk siapa ya? Nggak ada. Nggak Ya ada. menurutku ya biasa semua setara gitu. Ya, terbaik ya gak ada sing. Kayak Zuru yo gak menonjol. Nggak masuk menonjol. Kita belum mention tadi bajak lautnya laut ternyata di sini juga. Oh ya. Muncul-muncul loh. Beppo. Beppo. Saci penguin dan Ya, yang itu tidak penting Gak namanya. penting. Iya, karakter baik aku ya nggak kepikiran satu pun siapa ya. Paling ya Neko Inu di situ Karena paling. itu nih. Ha-ha. Karena di negaranya. Oke, sekarang paling terakhir skor. Skor. Susah. Biasa sih. Ya, Paling ya tapi ya biasa. 7. Aku 7,5 lah, kira dikit. 7 aku kayak kurang ya. Nanti yang whole cake ini lebih Ya the kita next. sebenarnya kita udah nonton sebagian whole cake guys. Dan Iya. mantep ya. Mantep. Sangat Ya, emosinya itu berasa. lumayan panjang tapi ya itu kayak seru gitu karena banyak hal-hal baru. Kalian Derma, Kalian ada penasaran Derma, kita ada membahas Big whole cake? Mom. Nantikan di Den Podcast berikutnya guys. Berikutnya. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin kalau kalian pengen beli mainan action figure One Piece khususnya atau beberapa anime lain, kalian bisa mampir ke IMF Shop. Tokonya ada di Shopee atau kalian bisa mampir di Instagramnya, link ada di deskripsi. Ya, Yohohoho. got you. Oke, dan sekian untuk Denet Podcast kali ini dan sampai ketemu di Denet Podcast berikutnya. Bye Dadah. bye.